Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Khuda Zalda dengan NIM Not 5 dari Teknik Biomedis 2019 Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait klasifikasi objek menggunakan YOLO V5 dan akan mendemonstrasikan bagaimana YOLO V5 digunakan untuk mengklasifikasi objek. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu klasifikasi objek pada suatu gambar. Jadi, dasar dari klasifikasi gambar adalah algoritma akan mendeteksi keberadaan suatu objek. Jadi, seperti misalnya di sini ada gambar kucing. Nah, dia akan mendeteksi apakah di gambar ini ada kucing atau tidak. Apabila ada, dia akan memberikan nilai 1. Apabila tidak ada, dia akan memberikan nilai 0. Nah, lalu setelah dia mengetahui itu ada kucing atau tidak, dia akan membuat bounding box untuk menyatakan bahwa objek yang ini adalah objek kucing. Dia akan membuat sebuah kotak dan memberikan nilai kepercayaannya. Seberapa yakin algoritma tersebut yakin bahwa itu adalah gambar kucing. Seperti misalnya di sini adalah kucing dengan nilai 0,9. Nah, dalam neural network, nilai-nilai tersebut itu akan dideskripsikan dalam bentuk vektor. Bentuk vektornya adalah seperti ini. Seperti misalnya di sini yang diklasifikasikan adalah adanya kucing atau tidak adanya kucing. Di sini akan ada 7 nilai, yaitu nilai PC, BX, BY, BW, BH, C1, dan C2. Untuk nilai PC, itu merupakan nilai kepercayaan dari adanya kucing atau tidak, yaitu tadi 0,9. Untuk nilai BX dan nilai BY ini merupakan titik koordinat tempat kotaknya ini, bounding box-nya, yaitu misal di sini 50 dan 70. Untuk BW dan BH ini merupakan ukuran dari kotaknya, yaitu untuk BW-nya misalnya lebarnya adalah 60 dan untuk BH-nya itu merupakan tinggi daripada kotaknya persegi panjangnya yaitu 50. C1 ini merupakan klasifikasi dari objeknya, yaitu misalnya untuk C1 ini adalah untuk objek kucing dan untuk yang C2-nya ini adalah objek yang lain seperti burung misalnya. Karena tidak ada objek burung di sini, maka nilai C2 bernilai 0 dan C1 itu bernilai 1. Nah, lalu apa yang akan terjadi apabila tidak ada kucing pada gambar tersebut? Seperti misalnya di gambar yang kedua ini. Apabila tidak ada gambar kucing, maka di sini PC-nya akan bernilai 0 apabila dia tidak mendeteksi adanya objek apapun. Dan nilai BX hingga C2 ini tidak akan bermakna karena nilai PC-nya sendiri sudah 0. Nah, untuk klasifikasi gambar ini terdapat beberapa teknik. Seperti contohnya ada sliding windows, RCNN, dan juga teknik lainnya. Salah satunya adalah teknik YOLO. Apa sih yang membedakan antara teknik-teknik tersebut? Perbandingannya di sini saya akan menampilkan antara proses dalam identifikasi menggunakan sliding windows dan juga dengan YOLO. Pada sliding windows, teknik klasifikasinya adalah sebagai berikut. Jadi, pertama-tama akan ada sebuah kotak di sini. Di dalam kotak ini, algoritma akan mendeteksi apakah ada gambar kucing atau tidak. Apabila tidak ada, maka kotak akan bergeser. Dan dia mengecek lagi apakah ada atau tidak, bergeser, mengecek lagi, bergeser, hingga akhirnya proses berulang. Dan diulangi pula dengan ukuran kotak yang berbeda, hingga akhirnya misalnya dia menemukan sebuah gambar kucing. Memang, pada akhirnya dia akan menemukan gambar kucing tersebut. Akan tetapi, prosesnya tentu akan sangat lama dan memakan beban komputasi yang sangat besar. Oleh sebab itu, dikembangkan inovasi yang baru. Salah satunya adalah YOLO. Sesuai dengan singkatannya ya, jadi YOLO. You only look once. Jadi dia hanya akan melihat gambar satu kali secara keseluruhan dan akan memberikan suatu tingkat kepercayaan. Misalnya, di sini YOLO itu yakin bahwa dalam kotak-kotak ini akan ada sebuah gambar kucing. Maka dari itu, bounding box yang akan dibuat adalah sebesar ini. Ukurannya akan seperti ini dan dia akan memberikan tingkat kepercayaannya yaitu yang tadi 0,9. Nah, sebagai suatu sistem yang supervised learning, YOLO ini kita harus mengajarinya dulu dengan membuat bounding box secara manual. Jadi kita membuat suatu data training, katakan kita mempunyai 150 gambar yang akan kita gunakan untuk melatih YOLO dan kita membuat bounding boxnya secara manual satu persatu. Jadi kita menentukan gambar kucing itu yang mana saja. Nah, baru setelah di training, YOLO akan bisa mengenali objek meskipun kita belum memberikan gambar tersebut sebelumnya. Nah, karena proses pelatihan yang cepat, yaitu YOLO itu akan melihat keseluruhan gambar, maka YOLO sekarang digunakan sebagai standar dari computer vision. Nah, kurang lebih proses YOLO itu seperti ini ya. Ini misalnya YOLO ingin mengklasifikasikan 3 jenis objek, yaitu di sini ada gambar anjing, ada gambar sepeda, dan ada juga gambar mobil. Jadi di sini YOLO akan membagi gambar terlebih dahulu ke dalam kotak-kotak yang kecil seperti ini ya. Setelah dia membuat kotak-kotak kecil ini, YOLO akan membuat kotak yang lebih kecil lagi, yaitu yang bounding box. Jadi bounding boxnya ini dia akan membuat apakah di sini ada gambar
anjing misalnya atau tidak ada dalam klasifikasi tersebut, YOLO tentu memiliki tingkat kepercayaannya tersendiri. Yang mana di sini kita gambarkan apabila tingkat kepercayaannya kecil, dia akan menampilkan bounding box yang garisnya tipis juga, dan apabila tingkat kepercayaannya besar, maka bounding boxnya akan semakin tebal garisnya. Nah, di sini terlihat ya, ada banyak sekali tumpukan bounding box, akan tapi terlihat bahwa yang paling besar tingkat kepercayaannya adalah 3 bounding box ini, yaitu yang di sini, yang di sini, dan yang di sini. Dengan demikian, di sini barulah kita mengetahui bahwa YOLO itu telah berhasil mengenali ketiga jenis objek pada gambar berikut, yaitu adanya gambar anjing, adanya gambar sepeda, dan ada juga gambar mobil. Nah, bagaimana sih YOLO pada akhirnya bisa mengenali bahwa ini adalah gambar anjing, gambar sepeda, dan juga gambar mobil dengan tingkat kepercayaan berbeda-beda? Nah, cara mengenalinya adalah dengan memasukkan nilai-nilai matriks yang tadi ini, yang di sini, suatu proses convolutional neural network. Jadi dia akan dimasukkan di sini sebagai input. Dan nantinya akan menghasilkan output seperti misalnya yang di sini itu adalah klasifikasi untuk sepeda, di sini klasifikasi untuk anjing, di sini untuk klasifikasi untuk mobil dengan tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, jadi dia akan mendeteksi dan juga dia akan terus-menerus diperbarui dengan kepercayaan tersebut. Agar lebih mudah dipahami terkait bagaimana proses YOLO ini bekerja, saya akan mendemonstrasikannya dengan menggunakan salah satu website yang tersedia di internet, yaitu RoboFlow. Pada website RoboFlow ini, pertama kali tentu kita harus mengetikkan dulu websitenya. Itu di sini ada app.roboflow.com/login. Dia meminta kita untuk login dengan menggunakan salah satu akun kita. Apabila kita belum membuat akun misalnya, kita bisa membuatnya dulu. Kita memilih sign in di sini dan memilih akun yang belum ada, dia akan otomatis membuat akun baru. Apabila sudah ada, seperti misalnya di sini ya, saya akan menggunakan akun yang telah menginstal RoboFlow. Nah, di sini terlihat bahwa tampilan dari workspace di RoboFlow adalah seperti ini. Di sini terlihat bahwa saya telah mencoba mengklasifikasi beberapa jenis objek, seperti misalnya di sini adalah tentang topi pekerja, dan juga tentang catur. Dan juga di sini saya akan mengklasifikasi tentang patahan atau retakan pada tulang yang dihasilkan dari gambar X-ray. Apabila kita belum mempunyai data sama sekali, kita bisa membuat yang baru, yaitu dengan membuat create new project dan memberikan nama projectnya misalnya. Nah, di sini license-nya pun dia diganti menjadi public domain, dan untuk benda apa yang ingin kita prediksi, dan kita tinggal buat public project. Apabila sudah, seperti misalnya di sini saya sudah membuatnya beberapa saat yang lalu. Di sini kita tinggal menginstal training dengan cara mengekspor, memilih formatnya yaitu YOLO V5, dan kita mengcopy ini ke dalam codingan yang telah dibuat di Google Colab. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikannya dari awal misalnya. Jadi kita tinggal menggenerate new version saja. Nah, di new version ini kita bisa melihat ya sumber gambarnya itu seperti ini. Di sini saya memasukkan gambar X-ray yang sumber datanya saya peroleh dari Kaggle. Nah, di sini kita bisa ini saja membuat bounding box sendiri. Jadi misalnya di sini setelah didiskusikan dengan ahli ataupun ilmu pengetahuan yang telah diketahui terkait faktor pada digit, yaitu pada jari-jari tangan, kita bisa membuat bounding box yang melingkupi area mana yang terjadi fraktura. Bila saya demonstrasikan dari awal, kita tinggal memilih bounding box dan mengklik area mana yang ada patah tulangnya. Dan kita memberi nama, itu adalah fracture. Dan kita tinggal save enter. Itu dilakukan kepada seluruh data yang ingin kita masukkan sebagai data latih seperti itu. Apabila sudah, kita tinggal mengcontinue. Dan di sini kita memilih misalnya berapa banyak data yang ingin kita gunakan sebagai data latih, sebagai data validation, dan juga data uji. Di sini saya menggunakan kombinasi 72%, 21%, dan 7%. Yang berarti ada 104 gambar untuk yang training, 30 gambar untuk validasi, dan 10 gambar untuk testing. Kita continue dan pre-processing. Pre-processing ini digunakan untuk mempercepat waktu training dan juga meningkatkan performa dari proses YOLO-nya. Nah, di sini ada beberapa proses pre-processing seperti misalnya resize, yaitu menyamakan semua ukuran gambar menjadi ukuran 416 x 416 agar seluruh gambarnya berukuran sama, dan juga membuat gambar menjadi grayscale. Karena gambar grayscale ini akan mempercepat proses trainingnya karena jumlah channel warna yang digunakannya hanya ada satu channel, yaitu yang dirata-ratakan tersebut. Nah, tinggal di continue saja. Dan ada juga tahapan augmentasi. Tahapan augmentasi ini diperlukan apabila jumlah data kita tidak begitu banyak. Dengan banyaknya data latih yang dimasukkan, trainingnya jauh lebih akurat seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan augmentasi yaitu dalam bentuk rotasi. Jadi gambar yang telah ada itu dirotasi sekitar 5 sampai 5 derajat, dan juga menambahkan mosaik karena
Di sini saya ingin agar dia bisa mendeteksi fraktura baik ketika gambarnya di zoom in maupun dalam ukuran yang kecil juga. Nah, kita tinggal mengcontinue dan di sini kita tinggal menggenerate. Disebutkan bahwa di sini kita mendapatkan 352 gambar yang berarti 3 kali lipat dari hasil dari data training yang kita miliki. Kita tinggal menggenerate di sini dan terbentuklah versi yang terbaru. Nah, ditunggu terlebih dahulu. Ya, di sini kita tinggal memencet export Velovi 5 seperti tadi dan continue. Dan kita akan mengcopy API ini ke dalam kode program yang telah dibuat pada Google Colab. Baik, sekarang kita masuk ke bagian running kode program dengan menggunakan Google Colab. Jadi di Google Colab ini pertama kali kita harus menginstal requirement yang kita perlukan. Itu diantaranya adalah Torch dan dia juga menginstal dependensinya, yaitu di sini adalah Velovi 5 dan juga RoboFlow. Kita akan menggunakan Torch Yuda yang berarti menggunakan komputasi GPU. Di sini terlihat bahwa bila diklik dia ada GPU RAM dan terlihat bahwa RAM-nya itu ada sekitar 12,68 GB dan dia terkoneksi ke Python 3 Google Compute Engine Backend. Nah, ini tinggal kita run lagi ya dari datasetnya. Nah, ini dataset yang telah tadi kita pilih-pilih. Ini contohnya dan di sini tadi kita menggunakan data yang fraktura. Ini tinggal kita run bagian kedua untuk from RoboFlow, import RoboFlow. Dan yang ketiga ini setup environment-nya. Dan untuk yang bagian ini, kita harus mengkopikan API yang telah kita ambil dari RoboFlow tadi. Kita tinggal di paste di sini dan kita run. Nah, di sini dalam proses training terdapat beberapa hal, yaitu pertama adanya EMG. EMG ini menunjukkan ukuran gambarnya itu 16. Dan batch ini menunjukkan ukuran batch-nya, jumlah batch-nya itu 16. Dan juga di sini epoch ini menunjukkan jumlah epoch yang kita gunakan, yaitu adanya 150 epoch. Jadi berapa kali perulangan yang kita lakukan. Ini tinggal kita run. Kita lihat dia sedang melakukan proses training. Dia memulai dari epoch ke 0. Epoch pertama. Nah, setiap epoch terjadi ini akan ada pembaruan wake tiap saatnya. Nah, dikarenakan prosesnya mungkin akan memakan waktu lama, jadi di sini saya akan menghentikan terlebih dahulu videonya. Baik, kita kembali lagi. Jadi di sini proses trainingnya telah selesai ya, dan kita bisa melihat bahwa telah terjadi training sebanyak 149 epoch. Yang karena dimulai dari 0 berarti telah terjadi 150 epoch di sini. Dan hasilnya telah disimpan pada direktori berikut. Nah, untuk mengevaluasi hasilnya, kita bisa mulai dengan menggunakan TensorBoard. Dengan merun bagian sini, kita akan mendapatkan grafik yang menampilkan bagaimana performa dari Velovi 5 ketika digunakan untuk training pada setiap epoch. Dari mulai epoch ke 0 hingga epoch ke 149. Dan untuk menampilkan hasilnya, kita bisa melihatnya di sini dengan merun bagian kode program yang ini. Save run trains, dan kita akan mendisplaynya di sini dengan mengimport globe dan menampilkan seluruh gambar pada direktori berikut. Nah, kita bisa melihat ya, dia bisa mengidentifikasi bahwa di bagian ini terjadi fraktura dengan tingkat keyakinan 27% dan 14%. Cukup rendah, akan tapi pada gambar lainnya yang memiliki kontras lebih tinggi, dia tingkat keyakinannya mencapai 92%. Atau misalnya di gambar ini yang tidak terjadi fraktura, dia tidak menampilkan adanya bagian yang fraktura, yang berarti hal ini adalah hal yang bagus. Di bagian sini pun, dia menunjukkan bahwa bagian ini terjadi fraktura dan hal itu benar. Bagian sini juga. Dan di sini juga sama, dia menampilkan bahwa bagian-bagian yang diberikan kotak ini adalah bagian yang mengalami fraktura. Meskipun pada beberapa bagiannya dia menampilkan tingkat keyakinan yang rendah, yang berarti mungkin saja bagian itu sebenarnya tidak fraktura. Bagian yang ini juga menampilkan fraktura, begitu pula dengan yang ini. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma Velovi 5 ini dapat mengidentifikasi tepat terjadinya fraktura pada gambar X-ray dengan waktu yang relatif cepat, yaitu sekitar 6 menit. Adapun rendahnya persentase pada beberapa gambar seperti tadi, ada yang 20%, itu bisa jadi disebabkan karena kontrasnya yang rendah antara bagian yang patah misalnya dengan bagian lainnya seperti jaringan tendonnya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa YOLO ini merupakan metode yang cocok digunakan sebagai identifikasi pada computer vision. Baik, sekian pemaparan dan demonstrasi terkait Velovi 5 yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada yang ingin bertanya, memberi kritik maupun saran, dipersilahkan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.